Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawab salam saya semangat, dilunaskan hutang dan ribanya. Mudah-mudahan yang jawab saya dengan semangat, penuh hati, tahun ini bisa punya mobil, bisa punya rumah cash, amin. Masya Allah. Sebelum saya berbagi cerita sedikit mengenai pengalaman saya di bisnis PTBS, saya pengen Bapak Ibu semua menyalurkan semangatnya dulu ke saya. Karena kalau saya nggak semangat, saya juga males dari depannya ya. Karena saya di sini nggak dibayar loh. Bahkan saya keluarin uang dari Purwakarta ke sini pakai Pajero. Harga BBM-nya berapa sekarang Pajero? Tadi saya keluarin 400.000, cuma dapat 20 liter. Belak balik doang berarti hidupnya. Bayangin, harga BBM yang gitu naik ya. Kalau harga BBM naik, mendingan demo atau ningkatin pendapatan? Ningkatin pendapatan. Nah ini yang dilakukan oleh kita semua di sini. Sekali lagi ya, semangatnya dulu ya. Saya pengen dengar semangat Bapak Ibu semua supaya saya semangat menceritakan cara saya sukses di PTBS. Apa kabar? Nah, yang kanan dulu ya. Ini jangan ikut-ikutan dong. Saya ngajakin ibu-ibu dulu nih ya. Karena ibu-ibu biasanya menjadi penyemangat para kaum laki-laki. Saya ada istri saya, cuma istri saya nggak hadir nih, jadi ceritanya bebas. Sekali lagi, apa kabar? Wah, ibu-ibu siap dapat Pajero. Kita lihat laki-lakinya, bapak-bapaknya siap dapat luxury 1 miliar nggak? Oke, siap ya. Apa kabar? Masya Allah. Oke, saya lanjut langsung aja ya, karena bentar lagi sore dan asar ya. Jadi kita beri asar sebentar. Nanti setelah adzan saya mulai lagi. Setelah beres kita sholat berjamaah di musola ya. Kita dengerin azan dulu. Oke. Nah, saya cerita dulu ya. Tak kenal maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Siapa sih saya? Nama bekennya sekarang Algian Saputra. Tapi kalau di KTP ada yang tahu nggak? Ini nama kerennya doang. Jadi keren-kerenan doang nama Algian Saputra. Nama lengkap saya di KTP Algi Anggriawan Saputra. Nama itulah yang ada di kartu keluarga. Nama itulah yang ada di profil ojek online saya. Nama itu yang pernah ada di perusahaan-perusahaan. Tapi di PTBS saya menjadi Algian Saputra karena supaya lebih singkat, tapi rezekinya panjang gitu ya. Nah, saya ini siapa Bapak Ibu semua? Saya ini siapa? Jadi sebelum saya menceritakan reward-rewardnya, saya akan ceritakan background saya dulu supaya Bapak Ibu semua nanti paham, oh bisnis PTBS ini bisa dikerjakan oleh siapa aja. Gak memandang umur, gak memandang pendidikan, ya, gak memandang status sosial, laki-laki maupun perempuan, insya Allah bisa sukses di PTBS Corporation. Saya sekarang alhamdulillah udah dapat reward itu tadi kalau lihat lebih dari 2 miliar. Bahkan tadi ada SMS lagi, ada WA lagi ya. Katanya udah ditransfer 20 juta. Dan kemudian tadi ada ditransfer. Jadi di PTBS ini banyak loh, bukan cuma reward. Tadi ya diceritain sama pemateri, ada komisi harian, mingguan, bulanan, tahunan, plus reward. Ada tahunan sebenarnya. Ada tahunan yang belum diceritain, nanti ngobrol lah sama saya. Tadi saya dapat transfer 20 juta dari reward tahunan cruise. Wah, keren PTBS. Mau nggak? Kalau dari persentase dari awal sampai akhir, bagian profil perusahaan sama bisnis plan lebih suka yang mana? Marketing plan. Hah? Lebih suka marketing plan ya? Karena hasilnya besar. Tapi hasil yang besar ini bisa didapat instan nggak? Enggak ya? Nggak bisa didapat instan ya? Maka kita mulai sekarang, mulai melangkah supaya minimal akhir tahun dapat mobil cash, siap? Oke, siap. Nah, kita lanjut. Boleh sambil ada backsoundnya sedikit. Ini ceritanya agak sedih karena saya memulainya dengan air mata di PTBS ini. Jadi saya memulai di PTBS ini gak gampang. Tadi diceritain Pak Restu, setiap orang itu kuliah di pendidikan bisa puluhan tahun bahkan ratusan juta uang itu dikeluarkan. Itu yang saya lakukan dulu. Karena orang tua punya cita-cita anaknya sukses ya, benar ya? Ada nggak orang tua yang pengen anaknya sukses? Semua orang tua pengen anak-anaknya sukses. Maka saya disekolahin, masuk SMP, SMA, sampai kuliah di Bandung, di Politeknik Negeri Bandung, ada yang tahu di keluarga. Orang tua saya bangga jadi anak saya jadi mahasiswa Bandung, saya dari Purwakarta. Bangga nih jadi mahasiswa. Saya juga keren kan anak mahasiswa ya.
Ketika saya jadi mahasiswa, saya belajar kan selama 4 tahun, alhamdulillah lulus dengan IPK 3,4 waktu itu. Saya punya impian dulu, ketika menjadi mahasiswa, bayangan saya ketika lulus itu kita punya kerjaan, benar nggak? Yang masih muda ya, lulus dapat kerjaan, udah kerja kita bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah, nikah, hidup mapan, bahagia. Gitu nggak sih bayangannya? Betul. Ya, bayangan ibu kalau punya anak pengen gitu nggak sih? Anak kita mapan, ya punya kerjaan, gajinya besar, nggak punya hutang, punya rumah sendiri, bisa berangkat umroh dan haji. Ternyata next, benar, alhamdulillah saya lulus dan saya menjadi karyawan. Alhamdulillah jadi karyawan. Nah di sini saya mengerti arti seorang laki-laki ketika saya lulus kuliah. Ternyata nyari uang itu nggak gampang ya. Ternyata apa yang saya bayangkan waktu jadi mahasiswa dulu, nyari uang itu gampang. Jangankan buat beli rumah, buat nyari gaji setiap bulan aja, dengan gelar sarjana saya membutuhkan kerja lebih dari 8 jam. 8 jam menjadi anak buah, bayangin. Lulus kuliah dengan gelar sarjana, saya kira langsung jadi manajer. Tahunya enggak, jadi staff dulu, di training dulu di salah satu perusahaan besar lah perusahaannya. Saya pergi pagi pulang malam. Waktu itu gajinya masih 2 juta sampai 3 juta lah kotor-kotornya. Saya ngerasa, wah kalau gaji saya cuma 2 juta, kapan bisa beli mobilnya? Kapan bisa beli rumahnya? Kapan bisa kembaliin ke orang tuanya? 2 juta 3 juta buat diri saya sendiri aja udah habis. Padahal gelar saya sarjana loh. Ini saya pikir gitu nih. Ya udahlah, saya kerja dulu aja, nggak usah mikirin hasilnya. Yang penting kita kerja. Ini persepsi yang salah. Kebanyakan orang nggak berpikir hasilnya. Ketika kita nggak memikirkan hasilnya, sama dengan kita jalan tapi nggak ada tujuannya. Itu pikiran yang salah saya dulu. Yang penting mah kerja dulu, lulus kuliah kerja, nggak tahu gimana hasilnya, yang penting kerja. Itu sebenarnya pikiran saya yang salah. Karena di situ saya ngerasa jalan tapi nggak pernah ada tujuannya. Lalu saya makin banyak teman kan, saya ngobrol sama staf lain-lain yang udah senior. Gaji berapa? Gaji 4 juta, 5 juta. Mobil udah punya belum? Rumah masih kos. Saya ngobrol lagi sama supervisor. Nah ini supervisor saya nih, supervisor saya ya. Nah ini supervisor saya ini kerjanya udah puluhan tahun, yang naik menjadi supervisor. Gajinya pas saya ngobrol-ngobrol sama saya waktu 6 juta. Wah 6 juta agak gede nih, saya masih 2 juta 3 jutaan. Tapi pas saya tanya mobil punya nggak Pak? Punya, ada Avanza hasil kredit. Rumah ada Pak? Ada hasil kredit juga. Wah, gak puas sampai di situ supervisor, gaji 6 juta, mobil kredit, rumah kredit. Maka saya ngobrol lagi sama manajernya. Saya nanya, Pak gaji berapa manajer perusahaan rokok terbesar nomor 1 di Indonesia? Gajinya manajer itu 15 juta dan punya mobil, punya rumah kredit. Saya langsung bisa merawang hidup saya. Saya langsung bisa menerawang masa depan saya. Berarti kalau saya kerja di situ selama puluhan tahun, ya 6 sampai 10 tahun sampai 15 depan, saya minimalnya jadi manajer atau jadi supervisor. Rumah nyicil, mobil nyicil, punya gaji. Pengen gak kayak gitu? Kita punya hutang bisa jadi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15, 25 tahun terjerat hutang dan riba. Mau gak kayak gitu? Bayangin orang tua saya nanti nunggu saya suksesnya kapan, kalau kayak gitu. Saya pasti mikirin diri sendiri kalau saya jadi seperti beliau-beliau ini. Jangankan ngasih ke orang tua, bayar cicilan aja belum tentu bisa. Ini yang saya alami. Akhirnya saya resign. Saya nyari tempat kerja yang lain. Next, saya nyari tempat kerja yang lain. Saya belum ngerti itu 9 dari 10 pintu rezeki ada di bidang perniagaan. Yang saya tahu ketika tempat kerjaan sebelumnya nggak menghasilkan pendapatan yang besar, saya nyari kerjaan yang lain. Saya keluar kerja, saya melamar lagi sebelumnya. Ternyata hal yang sama yang saya dapat. Ini wajah saya. Sebenarnya saya udah nikah nih, udah punya istri 1, anak 1. Agak beda nggak sama sekarang? Beda. Apa yang membuat beda? Pikiran baru. Jadi ketika saya pindah ke tempat kerja, kita diatur-atur bos. Pergi pagi, pulang sore, pulang malam. Coba deh bapak kerja seminggu kerja, seminggu libur. Kira-kira digaji nggak? Gak mungkin kan? Kita harus kerja full selama 1 bulan, libur paling seminggu 2 hari. Itu pun digaji nggak seberapa. Itu yang saya pengen.
Dan saya punya istri, punya anak, kontrak, rumah kontrak. Akhirnya selama saya kontrak beberapa tahun sama istri, menjadi sekitar 6 tahun. Saya ngerti ternyata kita udah 3 kali, saya ini 3 kali pindah kerjaan, udah 3 kali pindah perusahaan, hasilnya selalu sama. Berarti benar kata orang, 9 dari 10 pintu rezeki adanya di bidang perniagaan. Saya nggak mau jadi karyawan lagi. Saya ngomong ke istri kayak gitu, kita akan beli rumah kalau kita bisa beli cash. Kalau saya nggak bisa beli rumah cash, maka kita akan kontrak seumur hidup. Waktu itu saya ngomong gitu ke istri. Saya kerja selama 6 tahun, next alhamdulillah bisa kebeli motor 1 hasil kredit. Ngeredit motor aja perlu 1 tahun. Ini yang saya alami loh, bilang saja. Tapi saya yakin di luar sana banyak orang lebih sukses dari saya. Saya menceritakan pengalaman saya. 6 tahun saya kerja, saya kebeli motor kredit 1. Alhamdulillahnya, rumah kontrak. Mungkin ini dialami oleh banyak orang-orang kayak saya yang lainnya. Saya ngomong ke istri, kalau kita gini-gini terus, kita akan terus kontrak. Seminimal-minimalnya kita nyicil 25 tahun untuk beli rumah. Saya nggak mau kayak gitu, saya resign. Akhirnya saya resign kerja. Next saya menjadi seorang pengusaha dulu sebelum jadi karyawan. Saya punya gaji dulu, saya kumpulin. Saya sebelum jadi ini sebenarnya menjadi usaha konvensional dulu. Benar jadi ketika keluar kerja yang kepikiran apa? Usaha. Dagang biasanya, usaha. Saya pernah jualan bubur, sayanya nggak dipoto nih. Malu saya ketika memulai. Saya pernah beli gerobak, sewa kios, sekitar sewa kiosnya 6 juta. Saya masih ingat di Ciwarga, masih ingat tadi saya ajak 6 juta sewa kiosnya, beli gerobaknya 3 juta, total lebih dari 10 juta. Dan itu gak berhasil. Modal lebih dari 10 juta loh. Boleh cek berapa sewa kios. Gak berhasil. Saya hijrah waktu itu, pulanglah ke Purwakarta karena saya asli orang Purwakarta. Di Purwakarta saya buka konter. Masih ada modal dikit-dikit, saya buka konter di Purwakarta. Sewa kiosnya 8 juta. Beli etalase dan sebagainya lebih dari 12 juta. Dan itu gak berhasil juga. Bayangin gimana pendapat istri, gimana pendapat orang tua saya. Mungkin yang dialami istri saya kecewa waktu itu. Jadi saya pernah tuh suatu saat berantem gara-gara masalah ekonomi. Istri saya pernah ninggalin saya, ini belum pernah cerita. Karena gak ada istri saya ceritain ya. Suatu saat ketika saya gagal buka konter, istri saya pernah ninggalin saya. Pengen pulang katanya ke rumah mertua. Akhirnya istri saya waktu itu pernah pulang ninggalin saya, di mana keadaan ekonomi saya benar-benar ngedrop pada ekonomi saya. Akhirnya saya nyamperin lagi ke rumah mertua, saya olok-olok lagi apa ya, dirayu-rayu lagi, maulah pulang lagi. Jadi bapak-bapak, kakang-kakang kalau nggak sukses benar-benar bisa nyakitin hati lah. Jangankan orang jauh, orang terdekat aja bisa jadi nyakitin hati kita. Maka laki-laki itu wajib sukses. Untuk nyenengin siapa? Istri sama anaknya. Wajar nggak kalau istri kita ragu sama kita kalau kita yang nggak sukses? Wajar menurut saya. Waktu itu saya wajar ditinggalin karena saya nggak bisa ngasih nafkah. Ketika saya gagal usaha konvensional, saya nggak bisa ngasih nafkah buat istri anak saya. Akhirnya ya mungkin istri saya dapat dari mertua. Dan saya benar-benar ngerasa jadi terendah saya akhirnya di tahun 2019. Jadi saya usaha gagal tuh 2017 desain, 18, 19 gagal semua, modal habis, gak ada sepeser pun. Bayangin modal habis, lalu saya ngobrol ini harus kayak gimana. Istri saya lagi ngandung akhirnya anak kedua waktu itu ceritanya. Harus kayak gimana? Kalau gini terus, ayah istri saya juga bisa pulang ke mertua selamanya. Saya juga malu ke orang tua. Akhirnya laki-laki gak ada pilihan lain, harus nyari tempat mencari. Tapi saya nggak mau menjadi karyawan lagi. Saya menjadi ojek online. Saya daftar Grab, masih ingat 2019 bulan Maret. Ini ada tulisannya. Ini foto saya. Masih mirip gak sih? Mirip lah ya, cuman gak pakai kacamata. Ini foto saya menjadi ojek online. Saya daftar Grab. Ternyata daftar Grab itu gak mudah loh. Susah juga loh. Ini yang bikin saya malu loh daftar Grab. Saya harus ke RT RW minta surat, terus ke kelurahan, terus ke kantor polisi bikin SKCK, surat kelakuan baik. Itu daftar Grab. Lalu saya masuk ke kantor Grab, bayar 350.000 untuk masih ada sisa uang untuk dapat jaket dan aplikasi. Saya jadi Grab online. Sarjana mantan karyawan jadi ojek online. Itu perjalanan hidup saya.
Jadi di PTBS Mudah itu kata saya pernah berjuang sebelumnya. Saya pernah ngomong ke Allah, kalau saya bakal beli rumah dengan cara cash. Kalau saya nggak bisa beli rumah, biarkan saya ngontrak. Saya pernah berkomitmen gitu sama istri saya. Akhirnya saya jadi ojek online, pendapatan saya 30.000 sampai 70.000 per hari di 2019. Videonya tadi ada, video profil saya. Di YouTube saya ada, saya pernah nge-grab, saya videoin. Ini saya alamin Bapak Ibu semua. Sampai suatu ketika, karena saya ngontrak, bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus itu bulan terakhir saya harus bayar kontrakan. Kontrakan rumah saya per tahun di Purwakarta 15 juta waktu tahun 2019. Bayangin gimana caranya pendapatan puluhan ribu bisa dapat 15 juta dalam jangka waktu hitungan bulan. Sampai botak juga nggak terkumpul-kumpul. Ini real yang saya ceritain nih. Sampai akhirnya datang bulan Agustus, saya pusing ya lagi sama istri. Oh, sering berantem tuh sama istri ya. Sering berantem, istri pengen minta pulang. Wah, itu mah sering banget saya alami tuh. Pengen minta pulang ke rumah mertua, tinggal di rumah mertua aja gitu. Aduh, laki-laki digituin kayaknya angkat derajat martabatnya jatuh banget saya waktu itu. Gimana saya mau nyenengin orang tua saya yang udah mulai saya ratusan juta, buat kehidupan sehari-hari aja saya nggak punya. Itu real saya alami. Next. Akhirnya saya pernah di suatu saat nge-grab, saya doa sama Allah. Sambil nangis saya pernah netesin air mata, tapi nggak nangis kayak ya pokoknya laki-laki kalau nangis cuma netesin air mata doang. Ya Allah, masa ya gini-gini aja nih hidup saya. Udah sarjana, bentar lagi bayar kontrakan habis nih bulan Agustus ya Allah. September saya harus udah bayar. Saya perlu keajaiban ya Allah. Saya perlu keajaiban. Saya perlu rezekimu, bukakanlah pintu rezeki. Itu sambil saya nganter pelanggan. Sambil saya nganter pelanggan, gimana caranya kasih petunjuk. Singkat cerita, bulan Agustus itu Allah kasih jawaban. Jawabannya ada orang telepon yang Sunario, ada nggak sih di sana? Ada yang telepon namanya yang Sunario ini tadi di depan yang Sunario. Beliau telepon, kasih tahu ke saya, Kang Agi mau nggak nih ada bisnis bagus buat Kang Agi? Dimana kalau Kang Agi jalanin, Kang Agi bisa dapat mobil, bisa dapat rumah, bisa punya pendapatan. Kok sama banget dengan doa saya ya? Wah, Allah udah mulai mendengar doa saya. Dimana 2019 saya banyak dihina, bukan cuma sama orang lain tapi sama keluarga sendiri. Tapi di sini Allah ngasih petunjuk saya. Saya ditelepon. Ketika petunjuk itu datang, wajib kita jemput Bapak Ibu semua. Sebagaimana Bapak Ibu semua hadir di sini, saya yakin itu atas kehendak Allah. Saya presentasi sama Pak Suniaryo di ruangan lantai yang bawah. Saya ini ruangannya masih ada nih. Saya presentasiin, cara dapat motor, mobil, rumah kayak Pak tadi cuma 2 tahun paling lama. Tertarik dong hati saya, bener gak sih? Dimana saya kayak lagi kehausan, butuh minum, ada yang mau ngasih minum, tapi ngasih tahu caranya dapat minuman. Saya tertarik banget, pengen daftar ini. Wah, muka saya udah menggebu-gebu pengen daftar. Tapi saya sadar, ternyata isi dompetnya kagak ada. Jangankan buat daftar, buat sehari-hari makan aja kurang. Algi Anggriawan Saputra yang dulu itu buat makan sehari-hari aja kurang. Akhirnya saya ngomong kayak yang saya mau daftar, tapi nanti saya menolaknya dengan cara elegan. Saya mau ngobrol sama istri dulu. Pernah dengar obat kayak gitu nggak? Kalau lagi kenalin suatu bisnis produk, saya mau itu belum tentu dia nggak mau daftar. Saya bukan nggak mau daftar, tapi saya belum ada uangnya. Akhirnya saya pulang. Yang saudara kasih sampel produk eco racing motor, eco racing mobil. Datang pulang ke rumah, ngobrol sama istri, kira-kira apa jawaban istri? Nggak usah. Jawaban istri itu waktu itu kalau mau daftar bisnis kayak gini lagi, yang kemarin aja yang udah ngabisin puluhan juta, nggak ada hasilnya. Apalagi bisnis kayak gini. Bayangin, gak ada yang percaya loh satu pun. Tapi saya balikin, bulan depan kita bayar kontrakan. Kalau saya nggak ngambil bisnis ini, mau gimana caranya kita bayar kontrakan? Gak ada pilihan lain kecuali kita ambil uang bisnis ini. Kalau enggak kita bisa terusin dari rumah. Gimana nanti rasa malu kita kepada orang tua kita? Saya ngomong gitu ke istri saya. Istri saya terdesak akhirnya ya. Terus gimana solusinya untuk daftar? Saya di otak saya dua pilihan. Otak saya mikir ada 2 pilihan. Pilihan pertama jual motor, tapi dengan resiko saya nggak bisa nge-grab dan nggak bisa dapat makan
uang harian untuk makan. Ada pilihan kedua, itu jual mas kawin. Karena nggak ada aset lain, rumah aja kontrak, ya. Pilihan kedua ini jual mas kawin. Dan jual mas kawin ini akan menjadikan istri saya, akan membuat saya terhina lagi nih ya. Akhirnya saya beranikan diri ngomong, daripada emasnya dipakai doang nggak dapat apa-apa, katanya. Mi, gimana kalau saya minjem dulu emasnya, saya jual dulu, tapi saya janji insya Allah saya ganti berkali-kali lipat. Ini saya lakukan, benar-benar saya lakukan. Saya menurunkan harkat derajat saya sebagai seorang suami. Karena mungkin Allah pengen lihat saya itu ada di bawah, supaya kita ngerasa nanti ketika di atas kita nggak sombong gitu. Saya ngomong ke istri, alhamdulillah istri setuju, karena nggak ada pilihan lain. Istri mau ngomong apa lagi? Masa ia mau ninggalin saya lagi ke rumah mertua? Kan malu juga itu saya. Akhirnya dikasih pinjem lah mas kawin itu. Saya bawa ke toko emas. Di toko emas kira-kira adanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, wah di situ saya ragu mau turun aja, malunya minta ampun. Bapak-bapak ke toko emas bawa emas perhiasan. Bayangin gimana perasaan ibu-ibu yang lain. Kan rasanya kayak jual mas kawin bener kan? Oh saya malu banget itu, ya Allah. Harus kayak gini dulu saya sukses. Akhirnya saya jual mas kawin, saya pulang istri, saya daftar, sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu saya ikhtiar di PTBS, saya ikhtiar next. Di sini saya mulai berjuang. Ketika saya udah daftar, tugas kita apa tadi? Tugas kita apa sih tadi kita udah daftar? Pakai produk. Saya pakai produknya. Terus next, saya nyeritain PTBS ini ke semua teman-teman saya. Saya nyeritain produknya. Saya semangat banget tuh, karena bulan depan harus bayar kontrakan. Kalau nggak saya diusir. Gak ada pilihan lain, saya udah gak pakai akal lagi. Bawa produk, keluar rumah, ceritain ke siapapun. Semua teman saya WA. Ini sebagian kecil aja, karena slide-nya nggak bisa nampung semua fotonya. Sebelumnya tuh, saya ketemu teman yang ada apa? Karena saya kemana-mana cuma pakai motor, yang ada orang-orang beli, terima atau nolak? Yang ada 90% penolakan. Karena saya hanya kerja pakai kerja keras. Saya belum mikir kayak waktu itu. Karena saya masih kepepet untuk bayar kontrakan. Akhirnya banyak penolakan. Mulai dari dihina lah, bisnis sebelumnya aja gak ada yang sukses lah. Mau nawarin mobil tapi masih pakai motor lah. Orang tua saya aja gak ngedukung, apalagi teman. Hampir 90% teman saya gak ngedukung. Yang ngedukung ada teman yang nganter saya tadi ke Pak Sudaryo, Kang Bayu dari pojok sebelah kanan, pojok sebelah kiri. Itu teman saya yang ngedukung saya. Cuman dia yang daftar waktu itu sama beberapa teman, sisanya nolak saya, bahkan menghina saya. Kalau ketemu, ada selintingan di belakang, kalau ketemu Algi, kalau ada Kang Algi nge-WA, hati-hati gitu. Saya masih ingat. Itu pasti nawarin bisnis eco racing. Itu mendengar banget Pak. Wah sakit hati banget saya. Istri saya mulai nanya, kapan ini bayar kontrakan? Next tuh Agustus, September, sebelum Oktober, September tuh. September pun datang. Kira-kira dengan penolakan bisa bayar kontrakan nggak? Nggak bisa bayar kontrakan, itu saya alamin. Saya alamin nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya saya ngobrol lagi sama, diskusi lagi. Oh itu sebenarnya penuh menyakiti hati saya, nangis-nangis saya sebenarnya. Ini gimana nih, kita nggak bisa bayar kontrakan. Nggak mungkin istri saya pulang ke mertua, saya pulang ke orang tua. Atau nggak mungkin juga kita udah nikah, udah punya anak, masa ngekos gitu ya. Akhirnya udahlah, gimana caranya, pokoknya gak, bulan ini harus bayar kontrakan. Akhirnya saya nyari uang tuh, nyari uang. Saya minjem sana sini, tapi gak minjem orang lain. Saya minjem nyari kontrakan saudara dulu. Saya telepon ke saudara, dia ngasih pinjem, saya bayar kontrak. Bisa bayar kontrakan, akhirnya saya bisa napas dulu di situ. Alhamdulillah masih ada yang mau nolong saya waktu itu. Saya kerjain lagi PTBS-nya, karena nggak ada cara lain. Masa iya saya hanya ngojek terus? Saya kerjain lagi PTBS-nya. Next. Nah di sini saya mulai belajar. Nih tugas Bapak Ibu semua, ketika udah daftar, kerja keras perlu belajar. Nggak bisa tanpa belajar. Kita perlu upgrade ilmu. Saya nge-review kerjaan saya kemarin, kenapa ya banyak ditolak? Kenapa ya orang lain gak percaya sama saya? Itu saya ngerti, oh iya, karena saya tujuannya nyari uang. Saya pengen uang mereka, saya pengen mereka daftar dan benar-benar saya dapat komisi, itu pikiran yang salah.
Padahal di PTBS ini tujuan kita syiar dakwah, bantu umat terbebas dari utang dan riba. Tujuan kita jangan sampai ketemu orang dia harus daftar nih supaya saya dapat 400.000, dia harus daftar nih supaya dapat 12 juta. Enggak, orang lain akan ngeblok, langsung nolakin. Tapi Bapak Ibu semua harus tulus. Ketika nawari ke teman-teman, niatin untuk nolong. Ini loh ada peluang bisnis. Ketika mereka nolak, nggak usah dipaksa. Akhirnya saya belajar di sini. Saya ningkatin upgrade, saya upgrade ilmu. Caranya kayak gimana? Jadi setiap ketemu teman saya nggak maksa daftar. Ketika ketemu teman, saya cuma presentasi, ini loh ada peluang bisnis bagus. Saya mau ceritain boleh? Boleh. Tapi saya sambil record ya, sambil video ya, supaya jadi cerita nanti ke depannya kalau kamu sukses ada videonya. Jadi tiap ketemu teman, setiap prospek saya bikin videonya. Saya bikin videonya lalu saya edit, saya upload ke YouTube. Setiap ketemu Kang siapa namanya? Kang Rifki misalnya, Kang Rifki mau nggak tahun ini bisa dapat motor dan mobil juga rumah? Kalau pengen saya jelasin caranya ya. Saya record pakai video saya, nanti masuk ke YouTube saya. Akhirnya Kang Rifki mau saya bikin video, saya ceritain ABCD sampai selesai, lalu saya upload ke YouTube. Mungkin Kang Rifki nggak daftar. Mungkin Kang Rifki nggak daftar. Hari itu saya cuma presentasi ke Kang Rifki. Tapi lihat nanti kinerja Allah. Ketika di-upload, terus saya kerja lagi. Presentasi lagi ke si B, lagi saya upload. Telepon saya ke teman saya di Bandung. Ketika ditelepon, saya record tuh, ada handphone. Ada handphone saya record. Ada 2 handphone, yang satu telepon, yang satu merecord. Saya upload. Nah, di situ kinerja Allah mulai. Tahu-tahu video saya yang nonton bisa ratusan, ribuan, puluhan ribu. Andai nggak saya upload, saya di presentasi Kang Rifki ditolak, Kang Rifki doang yang tahu. Tapi ketika saya presentasi ditolak, di-upload yang nonton ribuan puluhan ribu. Akhirnya Allah membuka jalannya. Di bulan Oktober saya belajar, November, Desember cairlah liwat motor pertama. Bukan dong. Jadi motor yang saya dapat itu bukan cuma diem doang dapat, perlu kerja keras. Perlu kerja keras supaya hasilnya itu benar-benar kerasa nikmat. Saya bahagia ketika dapat motor. Kenapa? Karena saya bisa bayar hutang saya ke saudara saya. Motor saya jual. Motor saya jual, lalu saya gak nge-grab lagi. Tapi dapat reward motor dulu, reward motor 15 juta. Sekarang 20 juta kan lebih besar kan? 15 juta saya beli Honda Fit, Hondanya masih ada sekarang. Jadi operasional di basecamp. Saya kerjain lagi makin semangat. Udah dapat motor berhenti atau kerja terus? Kerja terus ya, karena tahu di depan motor ada apa? Ada mobil. Mobilnya nilainya berapa? 150 juta. Oke, saya kerjain lagi. Setiap saya prospek, saya duplikasi, saya ngajarin mitra, saya record semua. Saya upload ke YouTube, saya bisa dilihat di YouTube Algian Saputra. Bulan Maret saya dapat biar Honda DR tiket. Buat mobilnya 150 juta, saya beli mobilnya 175 juta. Dari mana 25 jutanya? Bonus. Dari bonus. Di PTBS ini ada komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan. Itu alhamdulillah saya udah nggak ngegar lagi ketika udah dapat motor. Dimana ketika dapat motor pendapatan saya udah di atas 5 juta. Cairlah mobil pertama. Orang tua saya langsung kasih oplos ke saya, bangga ke saya. Yang asalnya nggak percaya sama saya, akhirnya orang tua saya support saya. Asalnya istri saya suka minta pulang, sekarang nggak pernah mau ngajak pulang ke rumah mertua. Dulu sedikit-sedikit berantem karena masalah nggak ada uang. Sekarang betah di rumah. Saya dapat mobil, saya beli mobil yang ini. Ini saya benar-benar, saya punya hajat untuk ya Allah. Ketika saya dapat mobil, nanti saya mau botakin kepala saya. Ini saya botakin. Itu ada. Ya saya sering ngobrol-ngobrol sama Allah kan ngobrolnya ya. Saya akhirnya sering curhat ke Allah. Ya. Teman saya curhat cuma Allah, itu nggak ada curhat yang lain. Karena orang lain banyak yang nolak. Saya jalannya secara online. Ketika saya waktu banyak penolakan, saya fokus online sampai dapat Pajero, saya semuanya online, full di rumah sama istri sama anak. Dapat mobil, berhenti, santai atau kerja lagi nih? Hah? Gak santai aja di rumah kan udah punya mobil. Nah ya, kerja lagi 4 tahun ketika dapat mobil pendapatan saya di atas 5 juta. Cair lah Bu. Saking
saking gampangnya Allah kasih kemudahan, cair motor kedua, cair mobil kedua, cair motor ketiga, mobil ketiga, ya motor keempat, cair bisa dituangin. Sampai akhirnya bulan April 2021, di bulan suci Ramadan 2021, saya dapat Pajero cash 500 juta. Ada yang tahu harga mobil ini berapa? Ada yang udah cross check belum? 580, hampir tepat. Sekarang berbulan yang baru itu facelift akan 600 juta. Saya beli 575 juta, dapat potongan 10 juta, jadi 565 juta. Dapat reward berapa? 500 juta. Ada tambahan 65 juta, dapat dari mana? Dari bonus. Bonusnya gede kan BTBS? Ketika saya dapat Pajero cash, pendapatan saya di atas 10 juta sebulannya, di atas 10 juta up. Bayangin, di dalam rumah saya masih kontrak. Dibayangin, di dalam rumah kontrakan ada saya, ada anak-anak saya, ada mobil 2 terparkir. Tetangga aneh nggak? Rumah masih kontrak, mobil 2 parkir sama motor. Itulah dahsyatnya PTBS. Tepuk tangan dong. Belum punya rumah tapi udah punya mobil. Kalau saya ambil mobil semuanya, sebenarnya mobilnya udah 3 nih yang BRB. Kalau dijejerin tetangga bisa marah. Akhirnya saya uangin, saya beliin emas antam, saya ganti mas kawin istri. Tanya sekarang mas kawin mas istri udah berapa? Bisa tanya antam istri saya. Jadi setiap jual saya investasi emas. Yang asalnya saya ngutang emas, sekarang saya punya emas banyak. Udah dapat Pajero, diem atau kerjain lagi nih? Kerjain lagi, makin semangat Bu. Saya bikin video makin semangat. Sekarang kalau saya prospek bawa mobil ini ada kameramen saya, temenin saya bikin video. Kira-kira agung nggak? Keren ya? Bawa Pajero datang ke rumah teman mau prospek. Dihina nggak sama teman? Enggak. Teman-teman kita tuh ternyata matre semua loh, Pak. Matre semua, maka kita harus sukses. Kita perlihatkan kesuksesan kita. Saya datang ke rumah teman, saya rekam, saya upload. Saya telepon teman, saya lihat di Pajero, saya upload. Saya kuasai produknya semuanya. Sampainya jalan lagi. Setiap bulan saya jalan dengan pendapatan yang lebih besar. Next. Nah, alhamdulillah, akhirnya Allah jawab komitmen saya untuk gak beli rumah secara kredit. Allah jawab, saya bisa dapat 1 miliar cash dari PTBS. Saya sempet gak bisa bayar kontrakan, udah pindah kontrakan 3 kali, makan susah. Saya berjuang, tapi lihat, ketika kita ada di posisi terbawah, saran saya, Bapak Ibu semua, ketika ada di posisi terbawah, jangan sampai mengeluh. Andai Bapak Ibu semua roda itu berputar dan kita di posisi terbawah, terus gayu sepeda kita. Jangan sampai berhenti ngeluh. Apalagi nanti ngeluhnya Allah dengar. Roda yang di bawah akan naik ke atas, kita terus gayu. Alangkah lebih baik kita gayunya berpasangan sama suami kita. Ketika digayu terus, naiklah ke atas. Saya dapat rumah 1 miliar. Akhirnya saya bisa buktiin ke istri, ke orang tua saya ini hasilnya. Saya tanpa gelar sarjana saya bisa beli mobil, bisa beli rumah cash. Saya beli rumah nilainya 1 miliar. Waktu itu nggak tahu kenapa yang punya perumahan kasih promo 1 miliar bisa dapat 2. Padahal aslinya satu rumahnya itu 680 juta. Ini harga aslinya. Saya pernah datang ke perumahan ini 3 kali. Saya pernah sholawatin tuh tanahnya. Masih ingat ada di video di channel YouTube saya. Saya pernah sholawatin itu tanahnya. Ketika saya belum beli, saya pernah ngomong ke marketing manajernya, suatu saat saya akan beli di sini. Saking yakinnya saya dapat rumah di PTBS. Akhir bulan Mei 2022 saya bisa beli rumah cash. Dan pendapatan saya sekarang alhamdulillah udah di atas 5 juta sebulan. Masalah PTBS. Sekarang saya bisa ngasih ke orang tua saya setiap bulannya. Saya pernah terharu kayak gini. Pertama saya dapat mobil Pajero, saya kasih ke orang tua tuh 500.000. Orang tua saya udah seneng. Pak, uang dari mana? Bisnis. Karena dapat mobil, pendapatannya naik. Ini buat mama.
Makasih, senang banget orang tua saya. Padahal orang tua saya nggak pernah minta. Orang tua saya nangis ketika dikasih uang pertama saya. Padahal saya 6 tahun jadi karyawan nggak pernah ngasih. Saya naikin lagi, pendapatan saya naik lagi kan. Saya kasih 1 juta, saya kasih 1,5 juta setiap bulan. Akhirnya bisa kasih jutaan. Target saya bisa puluhan juta. Orang tua saya pernah ngomong kayak gini, uang yang kemarin aja udah habis, udah belum habis gitu. Masih ada kok, udah ngasih lagi. Ya gimana saya nggak bisa nge-stop pendapatan saya di PTBes? Allah udah kasih rezekinya, masa saya tolak? Ya udah saya kasih lagi ke orang tua, saya kasih ke istri tiap bulan. Di PTB saya punya pendapatan komisi harian, itu untuk saya pergi-pergi jalan-jalan. Presentasi di sini ada komisi harian. Di PTB ada komisi mingguan. Komisi mingguan itu untuk sehari-hari saya sama istri. Makan, minum, dan terpenuhi. Di PTB ada royalti bulanan. Itu saya pakai untuk ngasih ke orang tua, sisanya saya buat investasi. Bayangin, Bapak Ibu semua ada di rumah. Bapak Ibu semua rumahnya 2 lantai. Bayangin, Bapak Ibu udah punya rumah 2 lantai, nggak punya hutang. Di depannya ada mobil Pajero, di kanannya ada mobil Honda BRV, ada motor. Keluar rumah pagi-pagi bisa lihat mobil sendiri, mau beli sarapan bisa, nganter anak bisa, ke sekolah pakai mobil, kalau hujan bisa pakai mobil, kalau nggak hujan bisa pakai motor. Kalau ada hajatan, gak usah lagi pakai helm, rambut lepek. Istri Isa kalau ada hajatan bisa pakai gamis panjang, gak usah lagi pakai celana jeans. Mau gak kayak gitu? Nah itu yang saya alamin sekarang. Pak Bu, saya akhirnya paham. Dulu saya waktu jadi karyawan, saya hanya berpikir gimana caranya kerja dapat uang makan, kerja dapat uang makan, kerja dapat uang makan. Saya berpikir, kalau kita cuma hidup seperti itu, apa bedanya kita sama burung? Pernah lihat burung nggak? Burung pergi pagi, pulang sore, ngasih makan gak ke anaknya? Ngasih. Pernah lihat kerbau nggak? Nah. Kerbau pergi pagi ngebajak sawah, pulang dapat makan nggak? Kenyang nggak kerbau? Ya. Kalau kita hanya berpikir itu terus, kerja makan, apa bedanya kita sama burung dan kerbau? Kita manusia, makhluk paling sempurna. Maka tugas kita bukan cuma buat diri sendiri. Andai Bapak Ibu semua punya utang 15 sampai 20 tahun, jangankan mikirin orang lain, mikirin orang tua aja belum tentu bisa. Kalau kita hanya mikirin bayar hutang terus, kredit rumah 25 tahun, jangankan mikirin tetangga. Istri kita aja belum tentu terpenuhi, anak-anak kita pendidikannya sampai kuliah. Maka kita harus upgrade diri kita. Carilah bisnis yang ngasih wadah, rezekinya besar. Untuk apa? Untuk ngasih manfaat seluas-luasnya keluarga kita, nyenengin istri dan anak kita, untuk bahagiain orang tua kita. Bayangin seorang bapak punya anak, punya istri, tapi bisa ngasih rezeki banyak ke orang tuanya. Bayangin seorang ibu yang punya orang tua lalu bisa berangkatin haji orang tuanya. Bayangin nanti Bapak Ibu semua punya mitra-mitranya sukses. Bapak Ibu semua meninggal, saya meninggal, saya menjadi anak yang soleh-solehan karena nggak ada rezeki riba di dalamnya. Bisa ngapal Quran, saya punya mitra ribuan. Bapak Ibu semua mitra saya, bisa punya mobil, punya rumah cash, nggak ada hutangnya. Saya meninggal, pahalanya ngalir ke saya nggak? Nah itulah tujuan saya dari sini. Dimana sebanyak-banyaknya orang bisa sukses di PTBes, bisa lunas hutang dan riba, bisa punya motor, mobil dan rumah cash. Amin. Saya ingin Bapak Ibu semua berdiri. Kita ikrar bareng-bareng. Kita ikrar bareng.